Kami di sini ingin mempresentasikan hasil screening uji aktivitas anti-hiperglikemia. Pada pengujian kali ini, kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Revilia, kemudian Tanzila, Clarissa, Rizkina, dan Aulia. Nah, teman-teman, penelitian yang akan dilakukan oleh kelompok kami adalah tentang melakukan uji ekstrak Pilatus niruri secara in vivo pada mencit. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama menguji efek ekstrak Pilatus niruri terhadap kadar glukosa darah, kemudian mengukur kadar glukosa darah menggunakan metode GOD-PAP, kemudian mengukur kadar glukosa darah menggunakan alat glukometer, dan terakhir membandingkan hasil pengukuran glukosa darah dari kedua metode tersebut. Di sini ada beberapa bahan dan alat yaitu siring, tuncit, koran, alkohol swab, gunting bedah, timbangan, street glucose, dan glukometer. Selanjutnya di sini ada mikropipet, pinset, chamber CO2, centrifuge, dan biolabo kit AST GOT. Pada praktikum ini digunakan 5 ekor mencit, di mana mencit pertama sebagai kontrol normal diberikan NaCNC, mencit kedua sebagai kontrol positif diberikan NaCNC, mencit ketiga sebagai pembanding diberikan glibenclamid, mencit keempat dan mencit kelima diberikan ekstrak uji dosis 1 dan ekstrak uji dosis 2. Pada video ini terlihat seorang praktikan sedang mengambil sampel darah dari ujung ekor mencit yang akan digunakan untuk mengukur glukosa dalam darah menggunakan alat glukometer test. Kemudian berikut penginduksian secara intraperitoneal menggunakan aloksan dengan volume pemberian 0,25 ml per 20 gram berat badan. Penginduksian ini dilakukan setiap hari hingga hari ke-7. Dan berikut proses pemberian sediaan ekstrak uji dan pembanding glibenclamid untuk seluruh kelompok uji secara per oral. Uji ini dilakukan selama 5 hari, yang esoknya mencit akan diukur kembali glukosa darahnya menggunakan glukometer test. Kemudian dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan metode enzimatik kalorimetrik dengan reagen GOD-PAP. Uji ini dilakukan dengan mengorbankan salah satu mencit dengan cara inhalasi menggunakan karbon dioksida di dalam chamber. Setelah itu dilakukan proses pembedahan pada mencit yang telah dikorbankan. Proses ini dilakukan untuk mempermudah pengambilan darah melalui jantung mencit. Setelah pembedahan, dilakukan pengambilan darah melalui jantung sebagai sampel yang akan digunakan. Setelah dilakukan pengambilan darah pada mencit sampel, dilakukan sentrifugasi untuk pemisahan serum pada sampel darah mencit. Sentrifugasi dilakukan selama 10 menit. Setelah proses sentrifugasi selesai, serum darah yang terpisah dipisahkan kembali menggunakan mikropipet ke dalam mikrotub yang berbeda. Selanjutnya dilakukan pengecekan absorbensi sampel dan standar menggunakan fotometer biolabo. Adapun preparasinya dilakukan menggunakan 2 kuvet, yang mana satu untuk standar dan satunya lagi untuk sampel. Di sini kami menggunakan reagen biolabo yang terdiri dari reagen A dan B. Yang pertama, reagen A dimasukkan sebanyak 1000 mikroliter ke dalam kedua kuvet. Selanjutnya, reagen B dimasukkan masing-masing 1000 mikroliter. Selanjutnya, reagen standar biolabo dimasukkan ke dalam kuvet standar sebanyak 10 mikroliter. Kemudian, sampel serum yang telah didapatkan sebelumnya ditambahkan ke dalam kuvet sampel sebanyak 10 mikroliter. Kemudian, kedua kuvet dibiarkan untuk diinkubasi selama 10 menit. Campuran dalam kuvet standar dimasukkan melalui selang untuk diukur absorbensi standarnya. Hasil absorbensi sebagai berikut. Kemudian, campuran dalam kuvet sampel dimasukkan melalui selang untuk diukur absorbensi sampelnya. Adapun hasil absorbensi sebagai berikut. Setelah dilakukan pengujian, fotometer dibersihkan kembali. Berikut adalah tabel dari kadar glukosa darah dengan pengujian metode glukometer test. Setiap kelompok uji dilakukan pengujian sebanyak 3 kali replikasi pada saat sebelum diinduksi aloksan, setelah diinduksi aloksan, dan setelah diberikan sediaan. Pada kelompok uji kontrol normal, didapatkan rata-rata kadar yang masuk ke dalam rentang kadar normal, sehingga digunakan sebagai mencit kontrol normal. Pada kelompok uji kontrol negatif, didapatkan rata-rata kadar yang melebihi kadar normal gula dalam darah, sehingga dijadikan mencit yang sakit atau kontrol negatif. Selanjutnya merupakan mencit dengan pemberian glibenclamid yang terjadi penurunan signifikan pada kadar gula darah, sehingga dapat digunakan sebagai obat standar.
Sementara itu, setelah standar, dilakukan pemberian sampel ekstra konsentrasi 500 mg pada mencit dengan rata-rata kadar gula darah sebelum diinduksi sebesar 94, setelah diinduksi sebesar 145, dan setelah diberikan ekstrak sebesar 138. Sementara pada sampel ekstra konsentrasi 1000 mg, rata-rata kadar gula darah sebelum diinduksi sebesar 108,3, setelah diinduksi sebesar 189, dan setelah diberikan ekstrak sebesar 100,3. Baik, di sini ada grafik batang yang menunjukkan rata-rata kadar glukosa darah pada titik ke waktu T13 setelah pemberian perlakuan dan diuji menggunakan metode glukometer. Pada masing-masing kelompok, perlakuannya yang pertama ini ada kontrol normal. Kontrol normal tersebut kadar glukosa darah terendah yaitu 123 mg per desiliter yang menunjukkan tikus dalam keadaan sehat tanpa induksi aloksan. Kemudian ada yang kedua, kontrol negatif. Di sini hanya aloksan saja. Kadar glukosa darahnya tertinggi yaitu 395 mg per desiliter menunjukkan hiperglikemia yang tidak tertangani karena tidak ada perlakuan obat atau ekstrak. Kemudian ada yang ketiga, kontrol positif. Di sini berisi glibenclamid, glukosa darah turun, menunjukkan itu 141 mg per desiliter. Di sini menunjukkan efektivitas obat antidiabetes. Kemudian yang keempat di sini ada ekstrak Phyllanthus niruri, dosis 1, dosis rendah yaitu kadar glukosa masih tinggi 200 mg per desiliter namun lebih rendah dari kontrol negatif, menunjukkan efek penurunan meski belum optimal. Kemudian yang kelima di sini ada ekstrak Phyllanthus niruri, dosis 2 lebih tinggi dari dosis 1. Di sini tuh rata-rata kadar glukosa mendekati kelompok kontrol positif 128 mg per desiliter menunjukkan efek hipoglikemia yang kuat. Nah, pada grafik ini dengan jelas menunjukkan bahwa ekstrak Phyllanthus niruri dapat menurunkan kadar gula darah secara signifikan, menjadikannya kandidat potensial sebagai obat herbal antidiabetes. Selanjutnya adalah metode GeoDPAP dengan spektrofotometer, dan hasil absorbansi yang didapatkan untuk sampel pemberian glibenclamid adalah 0,398, sementara absorbansi standar adalah 0,255. Selanjutnya adalah metode standar GeoDPAP yang digunakan memiliki keterangan sebagai berikut, dengan konsentrasi standar 100 mg per desiliter. Standar GeoDPAP yang digunakan memiliki keterangan setelah didapatkan hasil absorbansi standar dan juga sampel dimasukkan ke dalam perhitungan dengan rumus absorbansi sampel dibagi absorbansi standar dikali konsentrasi standar, yang mana 0,398 dibagi 0,255 dikali 100 mg per desiliter sama dengan 156,08 mg per desiliter. Oleh karena itu, pada pengujian metode GeoDPAP didapatkan hasil kadar glukosa darah pada mencit pemberian glibenclamid adalah sebesar 156,08 mg per desiliter, menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan dengan metode pengujian glukometer tes. Kesimpulan dari praktikum yang telah dilakukan adalah dari dua metode pengujian didapatkan hasil yang berbeda untuk standar glibenclamid, yaitu 89,67 mg per desiliter untuk metode glukometer tes dan 156,08 mg per desiliter untuk metode GeoDPAP. Selain itu, di antara dua sampel ekstrak yang digunakan, ekstrak dengan dosis 2 yaitu 1000 mg per kilogram berat badan memiliki kemampuan untuk menurunkan kadar glukosa darah lebih besar, yaitu menjadi 100,33 mg per desiliter dibandingkan dengan ekstrak dosis 1 yaitu 500 mg per kilogram BB dengan konsentrasi 138 mg per desiliter. Terima kasih telah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat.